Saya tegaskan kembali bahwa saya sangat memandang persatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa. Dan karena itu saya menyambut sangat baik bersedianya Nasdem untuk bergabung dengan kami, sama-sama mengabdi kepada negara dan bangsa. Saya kira intinya itu. Pilkada Jakarta, dukungan untuk Pak Anies sendiri gimana posisi Nasdem sekarang? Pak Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada DKI, ya. Nah, coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Pupus sudah langkah Anies Baswedan menuju gelanggang Pilgub Jakarta 2024. Tanda-tanda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal meninggalkan Anies Baswedan semakin tersibak. Persimpangan jalan baru. Yang lain sudah tahu akan ambil belokan yang mana. Kita menunggu PKS. Yang sabar ya Pak Anies. Karena Bapak tidak mendapatkan dukungan dari partai manapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, kawan-kawan dari media, saudara-saudara pemirsa, sore hari ini saya menerima kehormatan dapat kunjungan dari Pak Surya Paloh, sahabat saya sejak lama, Ketua Umum Partai Nasdem, Partai Nasional Demokrat, didampingi dengan Pak Victor Laskodat. Kita membahas beberapa masalah dan kita sepakat untuk kerjasama, kolaborasi dengan baik hadapi tantangan masa depan. Saya tegaskan kembali bahwa saya sangat memandang persatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa. Dan karena itu saya menyambut sangat baik bersedianya Nasdem untuk bergabung dengan kami, sama-sama mengabdi kepada negara dan bangsa. Saya kira intinya itu, Pak Surya, ya. Saya persilakan. Baiklah, saudara semuanya. Pertama sekali tentu kita sudah mendengar tadi apa yang diutarakan oleh Bapak Prabowo. Dan seperti itulah sebenarnya apa yang kami bicarakan bersama dalam diskusi yang cukup intensif tadi, cukup lama. Semuanya mempunyai tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita dekati. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggarisbawahi kepada kita, rumah saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti, karena keangkuhan, ketidakpahaman
betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendinamisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya pikir itu tidak berlebihan. Maka di balik itu semuanya tentu kita harapkan tumbuhnya rasa optimisme. Optimismenya dari seluruh komponen dan elemen masyarakat kita. Suasana yang lebih sejuk, suasana yang penuh dengan optimis. Ini akan lebih memudahkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya untuk mampu mendelivery program-program dan berbagai polisi kebijakan yang dilaksanakan. Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Saya juga mengatakan, mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Insya Allah mudah-mudahan dia bahagian daripada yang meringankan beban yang ada. Inilah harapan kami bersama. Jadi itulah yang saya utarakan pada saudara semuanya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Terima kasih. Pak, ini artinya Nasdem kemudian nanti ada pertemuan dengan Perindo dan juga P3. Apakah Kim Plus ini nanti akan segera dideklarasikan atau nanti langsung pada saat pelantikan menteri-menteri Pak terlihat itu siapa yang masuk dalam kabinet? Ya, jadi tentunya ini bagian dari suatu proses pertemuan antara unsur pimpinan, di ujungnya ketua umum ketemu ketua umum, ada kesepakatan, baru nanti ada tindak lanjut tindak lanjut follow up-nya sampai prosesnya bagaimana. Saya kira intinya adalah suatu tekad, suatu kesadaran untuk bekerja sama untuk rakyat, kolaborasi untuk rakyat. Perbedaan pendapat itu bagian. Pupus sudah, langkah Anies Baswedan menuju gelanggang Pilgub Jakarta 2024. Tanda-tanda Partai Keadilan Sejahtera PKS bakal meninggalkan Anies Baswedan semakin tersibat. PKS membuka peluang batal mendukung Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta 2024. Persimpangan jalan baru. Yang lain sudah tahu akan ambil belokan yang mana. Kita menunggu PKS. Yang sabar ya Pak Anies. Karena Bapak tidak mendapatkan dukungan dari partai manapun. Karena sudah meninggalkan Bapak. Sudahlah Pak Anies. Seharusnya Bapak belajarlah dari fenomena politik di Pilpres kemarin. Karena apa? Bapak banyak melakukan blunder atau kesalahan. Dengan menghina, dengan mengejek, dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada lawan Bapak, termasuk Pak Prabowo. Dasar Pak Anies Kedabrus. Sudahlah Pak Anies Kedabrus. Bapak tuh jangan terlalu banyak berharap sama manusia. Nanti sakit hati ujungnya. Buktinya kemarin berita PKS tidak mengusung Bapak, pendukungnya Bapak datang ke kantor PKS nak geruduk kantor PKS supaya apa? Supaya menerima pencalonan Bapak. Ternyata tidak berhasil. PKS tetap kekeh untuk tidak mendukung Bapak Anies di pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Sampai-sampai Bapak Anies dan pendukungnya ngemis ke Nasdem dan PDIP. Pendukung-pendukung Bapak kan bilang Pak Anies itu tidak butuh partai. Sekarang kok mengemis-ngemis dukungan ke partai? Ini gimana konsepnya? Habis pikir dengan ucapan anak-anak Aba ini. Selalu berubah-ubah kayak angin. Mungkin kayak KTP. Angin tidak ada KTP-nya, jadi berubah-ubah, goyang-goyang kemana-mana, tidak konsisten. Untung saja Pak Anies tidak terpilih menjadi presiden. Kalau terpilih, waduh, semakin kacau lah. Anies Baswedan di persimpangan jalan. Masih diharapkan mayoritas, tapi tak direstui oleh para penentu. Di tengah gemuruh hiruk pikuk politik Indonesia, sebuah drama tak kasat mata tengah berlangsung. Anies Baswedan
sosok yang masih diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Jakarta, berdiri di persimpangan takdir. Meskipun elektabilitasnya menjulang tinggi, menurut lembaga-lembaga survei, bagai puncak gunung yang menantang langit, namun bayang-bayang ketidakpastian menyelimuti langkahnya. Partai-partai politik dengan segala intrik dan kepentingannya tampak enggan memberikan dukungan yang diharapkan. Di balik layar, para penguasa politik memainkan bidak-bidak catur kekuasaan. Mereka yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru menjadi penentu utama nasib demokrasi negeri ini. Rakyat yang suaranya seharusnya menjadi nyanyian merdu kebebasan, kini hanya menjadi gema yang terpantul di dinding-dinding kekuasaan. Demokrasi yang seharusnya menjadi milik rakyat, faktanya terperangkap dalam genggaman para penguasa. Anies Baswedan dengan segala visi dan misinya berdiri di tengah badai politik yang tak menentu. Meski dukungan rakyat mengalir deras, partai-partai politik tampak lebih memilih untuk bermain aman dalam zona nyaman mereka. Ini adalah ironi demokrasi Indonesia, di mana suara rakyat seringkali tenggelam dalam lautan kepentingan elit. Rakyat hanya bisa menerima apa yang dipilihkan oleh para penguasa melalui kewenangan-kewenangan partai politik yang seringkali lebih mementingkan kekuasaan daripada kesejahteraan. Tapi rakyat kebanyakan tidak menyadari hal ini. Mereka bahkan menjadi pengagum setia mereka, memuja tanpa mendapatkan keuntungan apa-apa. Dalam kegelapan ini, harapan kita tetap menyala, meski redup. Kita semua berharap, suatu hari nanti, demokrasi sejati akan kembali ke pangkuan rakyat, di mana suara mereka benar-benar didengar dan dihargai. Namun, hingga saat itu tiba, hiruk-pikuk politik Indonesia akan terus menjadi panggung drama yang penuh dengan intrik dan ketidakpastian. Anies Baswedan mungkin hanya satu dari sekian banyak tokoh yang harus berjuang melawan arus kekuasaan. Namun perjuangannya adalah cerminan dari harapan rakyat akan demokrasi yang sejati. Thank you. Jakarta, Anies Baswedan pernah ditawari untuk menjadi kader Partai Keadilan. Makanya jadi orang jangan sombong Pak Anies, jangan belagu, angkuh dan tinggi hati. Bapak itu sudah pernah ditawari oleh Pak Prabowo menjadi wakil presiden, tetapi Bapak tidak mau menerima tawaran Pak Prabowo. Sekarang Bapak menerima kekalahan telak kan? Karena apa? Karena ulah Bapak sendiri. Bapak menghina Pak Prabowo, Bapak melupakan orang yang sudah berjasa besar kepada karir politik Bapak. Rasakan Pak Anies, itulah hasil kebodohan Pak Anies. Sudah saya bilang, rakyat Indonesia ini tahu Pak mana yang terbaik untuk negara ini. Kalau Bapak dari awal baik, pasti hasilnya baik Pak. Bapak kan permainannya licik, politik identitas, pakai kata-kata Nabi Ibrahim, kunci surga, orang-orang suci. Mana berlaku Pak di negara ini? Seharusnya Bapak Anies itu sadar dan tobat. Memang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Yang hari ini ketika memang PKS memang lepas sudah selesai. Artinya kita sekarang ini berlian banget ini, ya. Ini nggak bisa dipegang, ya, nggak bisa dimajukan lagi. Ini suku kita. Saya cuma berharap sama teman-teman PKS. Ini masih punya waktu, ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 10 kan? Masih punya waktu 2 minggu lagi. Ya. Tuh kan, gua bilang apa PKS? Sekarang PKS melawan anak Abah. Petinggi PKS, ada orang nggak punya partai, pendukungnya ingin hancurkan PKS. Kalian itu baru seminggu berurusan dengan anak Abah. Kalian udah pusing, puyeng kan? Apalagi kita, ya, yang dari tahun 2017 sampai sekarang puyeng ngadepin mereka yang nggak ngerti-ngerti dan egonya sendiri. Katanya pendukungnya Anies itu diibaratkan berlian. Berlian yang tidak bisa dipegang. Ya, tidak bisa dipegang. Nah, kalau seperti ini enak nih perempuan nih. Bisa meluk berlian. Ya kan, berliannya dipeluk.
Jadi katanya pendukungnya Anies, PKS ini masih ada waktu 2 minggu. Hati-hati loh. Hancur kalian katanya anak abah. Kalau tidak mengusung Anies, kalian dikasih waktu 2 minggu PKS. Ya, untuk dukung Anies Baswedan. Ruwet emang kalau berhadapan dengan anak abah. Mereka tuh tidak mau dikasih tahu dan menutup mata dengan perkembangan yang ada. Dia maunya itu, mereka itu maunya apa yang mereka inginkan itu harus bisa. Itu ciri-cirinya, oke? Tapi terserah kalian deh. Kita harus tetap bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. See you next time. Kenapa aku pilih Prabowo? Jawabnya sederhana, karena di belakangnya Joko Widodo. Pantas saja pengikutnya setan. Kamu ini bukan manusia. Jadi tidak heran, tidak punya etika. Bangsa ini akan hancur jika orang-orangnya seperti kamu lampir. Kaulah yang menghancurkan bangsa ini, menghasut rakyat dan menebarkan fitnah sana-sini. Walaupun aku setan, tetapi aku masih punya hati. Daripada kamu selalu mencari keburukan Joko Widodo, merasa paling benar dan paling pinter. Rasulullah yang dilempari kotoran saja tidak pernah mengajarkan untuk membenci. Tapi ini orang yang sudah jelas-jelas membangun negeri. Kamu hujat, kamu lempari dengan kata-kata kotor. Di mana etikamu sebagai orang yang mengerti agama? Untuk apa menyandang gelar ustadz tetapi selalu menebarkan kebencian? Ibadahku memang tak sebaik dirimu, tetapi aku bisa menghormati seorang pemimpin. Satu pesan untukmu, jangan menjatuhkan orang baik, karena pada akhirnya kaulah yang akan jatuh sendiri. Memang dia nggak, misalnya sekarang, oh Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, ya, dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia. Nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Ternyata ini alasan PKS masuk ke Kim dan tidak mendukung Anies kembali. Masalahnya, Anies ini dianggap tidak terlampau memperjuangkan keinginan PKS. PKS hanya ingin Sohibul Iman bisa berlawan dengan Anies. Itu yang prinsip. Makanya ada upaya untuk meninjau dukungan ke Anies itu. Anies ini agak kaget dan mungkin sedikit menyesal dengan apa yang dilakukan oleh PKS. Sementara keinginan PKS nyaris tidak pernah diperjuangkan oleh Anies Baswedan. Kalau mau jujur, yakinkan PKB, yakinkan PDIP mungkin bahwa Anies layak diusung mereka sebagai calon gubernur. Artinya apa? Ini yang saya kira kalau kita iris satu persatu, luka hati politik PKS ini sebenarnya sudah mulai kelihatan. Satu, ketika Sandi maju sebagai calon wakil presiden, jatah wakil gubernur Jakarta mestinya PKS. Tapi Anies tidak memperjuangkan itu. Justru orang lain yang ngambil dari Gerindra. Yang kedua, faedah elektoralnya di pilkada, itu PKS paling sedikit kok. Jokowi itu literally presiden terburuk yang pernah kita punya, tapi politisi tergokil yang juga pernah kita punya. Kita bahas top 5 gerakan politik Jokowi yang gak kita sangka-sangka. Nomor 5, tukang kayu motong pohon beringin. Ini Golkar loh, partai yang lapangannya terbuka, ownershipnya banyak, dan ini bukan partai tunggal. Tapi Jokowi bisa ngacak-ngacak lewat turunnya Erlangga Hartarto dan katanya menjadikan Bahlil sebagai penggantinya supaya Jokowi masih bisa cawe-cawe di kekuasaan berikutnya. Siapa yang nyangka? Nomor 4, mengalahkan sang banteng di Jawa Tengah. PDI Perjuangan yang sudah berdiri kokoh di Jawa Tengah juga belasan tahun lamanya, puluhan tahun lamanya, juga akhirnya tumbang di tangan Jokowi. Di Pilpres kemarin, Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP kalah di Jawa Tengah oleh Joko Widodo. Yang kita tahu, Jokowi selalu kesannya merasa diinjak-injak oleh PDIP harga dirinya. Dan dia seakan-akan membuktikan
dia berhasil balas dendam PDIP dengan mengalahkan dia di Jawa Tengah. Siapa sangka? Nomor 3, membuat partai manut di belakang. Jokowi yang dulu 2014 dikenal sebagai presiden yang terlemah setelah Gus Dur. Dianggap nggak punya partai, bukan pimpinan partai, nggak bisa mendapatkan belas kasih ketua-ketua partai. Tapi sekarang 2024, Jokowi seakan bisa menguasai seluruh partai. Kalau Jokowi minta dukung A, semua partai ngikut A. Kalau Jokowi minta semua partai dukung kebijakan B, semua dukung kebijakan B. Ya, Jokowi menggunakan taktik intimidasi tentunya. Tapi ini gila, Jokowi berhasil menguasai partai-partai. Siapa sangka? Nomor 2, menarik Prabowo Subianto, rival abadinya, ke dalam kabinet. Pertarungan Jokowi dan Prabowo itu ibarat Naruto Sasuke ya, berlangsung panjang. Dan kita sama-sama tahu Prabowo itu keras ke Jokowi. Prabowo itu lebih kaya, punya parpol, punya jabatan militer dan lain sebagainya. Tapi Jokowi selalu menang. Dan bukan hanya menang, Jokowi berhasil menjadikan Prabowo sebagai pembantunya di kabinet, bisa menjadikan Prabowo sebagai menteri, bahkan memenangkan Prabowo sebagai presiden terpilih di tahun ini. Ini kan siapa yang nyangka kalau Jokowi seorang kurus krempeng itu bisa narik Prabowo yang katanya sangat-sangat berwibawa itu. Gila, siapa yang nyangka? Nomor 1, Jokowi akhirnya 3 periode. Barangkali bukan Jokowinya yang 3 periode, tapi dia berhasil membuat sejarah di Indonesia sebagai satu-satunya presiden dikala dia menjabat bisa menjadikan anaknya sebagai wapres berikutnya. Bisa menjadikan anaknya di tengah dia menjabat sebagai ketua umum partai politik. Menjadikan mantunya, menjadikan ajudan-ajudannya sebagai kepala daerah dikala dia masih menjabat. Jokowi yang dulu kita kenal lugu, polos, wong deso, berubah menjadi monster otoriter yang sekarang lagi membangun kerajaan dan dinasti. Siapa sangka? Baswedan menggeruduk kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera DPP PKS yang mungkin himbauan untuk Ketua Umum PKS ya, untuk orang-orang yang di demo, orang-orang yang demo di depan kantor itu lebih baik dicuekin aja Pak. Cuekin aja, kalau perlu udah tinggal kabur aja. Kalau perlu bilang sama pendukung-pendukungnya, suruh bikin partai gitu. Suruh bikin partai dan ngangkat Anies gitu. Ya sekarang orang nggak punya partai, orang istilahnya hanya menumpang, tapi justru pendukungnya yang kalang kabut gitu loh. Justru pendukungnya yang seolah-olah kok jadi malah justru yang ribet gitu loh. Ini belum mulai aja udah membuat suatu bentuk hal kecil ya, demo-demo untuk meminta, berdemo depan kantor ini ya. Ini suatu bentuk pertanda. Nanti pun kalau misalnya sampai nggak keusung, ataupun keusung kalau misalnya kalah, pasti akan berjilid-jilid lagi. Yakin saya. Tanda-tandanya udah seperti ini gitu loh. Sebenarnya ada suatu kultur yang harus diselesaikan dengan musyawarah atau dengan apa. Kalau enggak ya minta Anies aja, suruh minta sendiri langsung ke Ketua Umum PKS gitu. Kenapa juga harus pendukungnya? Kalau pendukung itu kan hanya mengikutin aja. Sekarang kalau misalnya sekarang gini loh yang ditanya, pendukungnya ini dari partai mana? Kalau emang dari partai PKS, berarti dia harus ngikutin aturan-aturan dan konsekuensinya dari Ketua Umum PKS. Kalau Ketua Umum PKS memutuskan tidak memihak Anies, tidak mengusung Anies sebagai calon gubernur DKI, ikutin. Kalau merasa nggak puas dengan keputusan Ketua Umum PKS, bikin partai sendiri. Baru usung Anies gitu loh. Udah nggak punya partai, janganlah bikin ribet gitu loh. Nggak punya partai, janganlah bikin suasana yang sudah nggak nyaman gitu loh. Semua partai, apalagi Ketua Umumnya punya hak, punya wewenangan, dan punya jalurnya sendiri. Arah mana yang mau dibawa, tujuan apa yang harus dibawa, kan gitu. Sebuah partai itu pasti ada untung, ada ruginya. Makanya harus banyak dibaca gitu kan. Kalau gue ngedukung ini, untungnya apa? Ngedukung ini, untungnya apa? Semua partai pasti seperti itu. Lebih baik menentukan partainya sendiri menjadi lebih baik agar kader-kadernya bisa berlayar sendiri kan gitu. Bisa berlayar lagi gitu loh. Kalau ngikutin dari kemauan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemauan orang-orang yang bisanya cuma meminta, menuntut, demo-demo,
Udah nggak jelas dah nanti ujung-ujungnya. Pasti begitu lagi. Ya pokoknya intinya sekarang untuk PKS, tentukan dan arah tujuan yang terbaik lah pokoknya. Dukung yang pasti-pasti aja. Dukung yang mempunyai kinerja yang bagus untuk warga DKI. Intinya gitu. Karena DKI Jakarta, warga DKI Jakarta ini mengharapkan orang yang bisa menata Jakarta, orang yang memberikan suatu fasilitas-fasilitas yang lebih real kepada warganya, kehidupan yang layak untuk warganya, dan kebahagiaan atau kesejahteraan untuk warga itu segitu. Usunglah sebagai lambang partai ada, Partai Keadilan Sosial. Keadilan sosial untuk seluruh DKI Jakarta. Salam. Jika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Halo guys. Baik. Jadi begini ya Bang ya, aku coba ingin menanggapin pernyataan Anda yang video tadi. Jadi ya Bang ya, intinya itu sebenarnya kesalahan itu bukan dari PKS atau dari siapapun. Kesalahannya itu sebenarnya murni dari pendukung-pendukung Anies. Karena begini, coba lihat di sosial media itu, pendukung-pendukung Anies itu banyak berkoar-koar. Anies itu tidak perlu partai, tidak perlu dukungan partai, itu dan ini, Anies itu dibutuhkan itu dan ini dan sebagainya. Jadi Anies itu tidak memerlukan partai katanya untuk maju pilgub. Itu kata pendukungnya. Jadi jangan salahkan partai. Nah, kalau memang PKS tidak udah mengusung Anies lagi. Tapi salahkan pendukung-pendukung Anies sendiri, karena mereka sendiri begitu. Nah, jadi Bang ya, yang kata pernyataan, kalau Anies katanya tidak bisa diusung lagi katanya, tidak diusung lagi, tidak maju diusung lagi sama PKS, selesai PKS. Salah begitu konsepnya Bang. Jadi biar saya beritahu ya, PKS itu adalah partai politik. PKS itu ya, PKS itu bukan di Jakarta aja, di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok mana ada partai PKS itu. Jadi apanya yang selesai? Justru kalau PKS tidak mengusung Anies untuk maju pilgub, yang selesai itu Anies, bukan partai. Karena kalau partai itu tetap partai. Nah, sementara Anies ini kalau ditinggalkan oleh PKS, dia bukan orang anggota, bukan kader partai. Jadi bukan partainya yang selesai, tapi Aniesnya yang selesai. Itu aja Bang ya penjelasan saya dari saya, semoga paham. Katanya orang termahal, orang sangat penting di negara bahkan di dunia, katanya tidak memerlukan partai. Lah sekarang kenapa begitu ditinggalkan PKS jadi koar-koar emosi dan marah? Ada ya Bang. Yang selesai itu justru Aniesnya, bukan partainya. Tapi kalau PKS mengkhianati, tidak mau lagi mendukung Pak Anies, maka kami warga Jakarta akan menarik dukungan dan tidak akan lagi mau.
Gibran sebagai calon gubernur DKI dan Sohibul Iman sebagai cawagup. Kami hanya berharap PKS tetap istiqomah, tetap konsisten untuk berjuang bersama Pak Anies Rashid Baswedan. Kami bersama warga Betawi sangat berharap PKS memegang teguh itu semua, karena bagaimanapun juga walau kami bukan kader PKS, tapi dalam gerakan kami selalu mendukung PKS. Maka dari itu, selama PKS berada dalam barisan bersama mendukung Pak Anies, maka kami warga Betawi akan terus mendukung gerakan daripada PKS. Tapi kalau PKS mengkhianati, tidak mau lagi mendukung Pak Anies, maka kami warga Jakarta akan menarik dukungan dan tidak akan lagi bergabung. Bersama warga Betawi mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Suro, kepada DPP PKS yang sudah mencalonkan. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan konsisten, karena kami butuh Pak Anies untuk memimpin Jakarta kembali. Sebagaimana 5 tahun beliau memimpin, sudah dirasakan kemajuan bagi warga Jakarta. Warga Jakarta begitu bahagia, kota Jakarta menjadi maju karena kepemimpinan Pak Anies. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak abah di Jakarta lagi pada galau karena Anies Baswedan terancam tidak bisa ikut pilkada. Dulu suka teriak-teriak, Anies tidak butuh parpol, parpol yang butuh Anies. Sekarang kenyataannya pada ngerengek-ngerengek minta sama PDI Perjuangan untuk mencalonkannya. Ya nggak bisa. PDIP masih punya Ahok, kader bagus, ya kan? Nggak kalah mantap sama Anies Baswedan Jakarta. Kan gitu. Ngapain nyalonin Anies Baswedan? Anies Baswedan nggak punya parpol. Sedangkan PDIP sendiri belum cukup suaranya untuk mencalonkan Ahok. Butuh 1 partai atau 2 partai lagi untuk berkoalisi supaya kursinya cukup, suaranya cukup. Kan gitu. Makanya anak buah abah sekarang lagi galau. Menarik ya. Kejadian hari ini kita lihat Bang Airlangga Hartarto mundur dari ketua Golkar. Dan ini masih disangkut pautkan dengan Jokowi ya. Bagaimana tanggapan Hasto? Bagaimana tanggapan Bu Megawati tentang saya sangat prihatin kemudian yang terjadi di Golkar. Sebenarnya Golkar itu dari dulu udah kayak gitu, ya kan? Sejak zaman Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri, Agung Laksono, kemudian Setia Novanto, sampai ke Airlangga udah sama kayak gitu sejak dulu, sejak habis reformasi, ya kan? Jadi kok hanya gara-gara sekarang kok dikaitkan dengan Jokowi, itu biasa, sejak dari dulu udah kayak gitu. Dan saya gila ya, Jokowi hebat banget ya, kekuatannya luar biasa sekali kalau seandainya Jokowi yang mengutak-atik yang kayak gitu-gitu tuh. Padahal besok Oktober udah turun loh, hanya sisa 2 bulan lagi udah turun kok masih bisa melakukan intervensi yang luar biasa kayak gitu. Dan Pak Airlangga masih senyum-senyum dan ketawa-ketawa bersama Pak Jokowi kan. Nah jadi sebenarnya bagi kita santai dan sederhana aja. Partai politik ya namanya partai politik ya politik lah, politisasi lah di dalamnya. Masih mending Golkar kayak gitu kan. Dinamikanya sangat luar biasa. PDIP sejak Megawati jadi ketua umum sampai hari ini gak berubah-ubah. Saya setuju dengan Laksamana Soekardi. Gimana PDIP bicara tentang demokrasi, sedangkan ketua umumnya nggak pernah bisa diganti-ganti. Demokrasi seperti apa, misalnya kayak gitu kan? Kok nggak ada dinamika dalam PDIP? Jadi benar-benar patron ya, patronnya hanya Megawati ya. Tidak ada orang lain yang bisa jadi ketua partai. Bahkan mungkin ini akan terjadi yang melanjutkan nanti di PDIP adalah Puan atau Prananda. Ya, ini kan berarti juga dinasti politik dalam partai ya kan. Dinasti politik dalam partai. Kalau saya melihat memang Golkar, PKS itu adalah partai modern ya. Mereka, ketua partai mereka itu dinamis sekali. Siapapun bisa jadi ketua partai. Tidak ada hubungan darah dan sebagainya. Golkar ini sama kayak P3 juga. P3 juga partai modern ya. Ya, kalau PDIP, Demokrat, Gerindra,
Nah, nggak tahu sekarang PSI ya, kalau saya Kaisang jadi ketua, awal-awal kan udah demokratis banget ya PSI itu, siapa saja bisa jadi ketua umum, tapi kalau sekarang Kaisang yang menguasai di sana, apakah nanti Kaisang besok diganti sama Gibran, atau diganti sama Jan Etes, kan? Itu juga berarti sama aja ya kan. Nah, jadi intinya saya kembali lagi pada Bang Airlangga Hartarto. Dengan kemundurannya Bang Airlangga ini banyak sekali opini-opini opini-opini liar yang berkembang. Ya walaupun sebenarnya mereka tuh udah paham aja. Jadi kita masyarakat ini kan media biar seru-seru aja. Ya kan, biar seru-seru aja. Makanya sebenarnya apa yang dikatakan Bang Mahfud itu benar sekali. Jadi semua kuncian-kuncian para orang-orang partai ini sudah ada sama Pak Jokowi. Ya karena gimana ya? Karena mereka terdeteksi ditenggarai melakukan korupsi, ya kan? Kok disalahkan Jokowi gitu ya? Lu yang korup, kok yang salah Jokowi? Lu korup, kriminal, terus salah Jokowi? Gimana sih? Logikanya nggak masuk bagi saya. Kecuali lu nggak korup, kecuali lu nggak korupsi, ya nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diutak-atik, ya kan? Ya bener gak? Contohnya nih, sampai hari ini, misalnya PKS tidak masuk dalam sistem circle penguasa, makanya tidak ada yang ditangkap tuh ketua partai PKS, ya karena mereka nggak bermain di situ. Karena faktanya memang ketika lu masuk dalam sebuah sistem, ya godaan itu besar sekali ya kan, duitnya triliunan bro. Negara ini punya APBN 2000-an triliun lebih ya, berapa sekarang? 2500 triliun, 70% itu beredar di Jakarta. Beredar di Jakarta duitnya. Berarti kalau anggaplah kalau seandainya 2500 triliun 7 kali 2 14. 7 kali 2,5 berapa tuh? 7 kali 5 35 17. 1700 triliun beredar di Jakarta duitnya, bro. Jadi kalau seandainya Jakarta tuh orang banyak berduit dan orang banyak melakukan apa saja di Jakarta, wajar. Karena 1700 triliun beredar di Jakarta. Ya kan? Nah, gimana nggak tergoda orang-orang yang punya jabatan di atas itu? Sangat rentan sekali dengan godaan. Nah, gitu loh bro. Nah, jadi dengan kemundurannya Partai Golkar hari ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah Bahlil yang mau dimasukkan di situ dan sebagainya. Tetapi saya menyoroti tentang bagaimana opini-opini yang berkembang ya, dari PDIP, dari pengamat dan lain sebagainya. Saya pikir Golkar biasa aja kayak gitu dari dulu ya, kayak gitu Golkar. Golkar tuh kayak gitu dari dulu. Memang kayak gitu dari dulu. Kita yang sudah mengamati Golkar sejak reformasi kita udah tahu ya kan. Nggak perlu nggak perlu dibikin opini framing yang macam-macam gitu ya. Nah gitu. Dan menariknya lagi, PKS mendukung Bobi. Nah kemudian di Jakarta menarik dukungan ke Anies. Ini Jokowi lagi nih yang salah pasti nih. Nanti pasti Jokowi dianggap menjegal Anies. Nah padahal nggak tahu siapa yang menjegal ya kan. Nah ini jadi sebenarnya yang teman-teman yang harus ingat itu omongannya Bu Irma Caniago, ya kan? Ini negara ini itu kekuasaannya itu di tangan partai, ya kan? Nah partai ini patronnya adalah ketua-ketua umumnya, ya kan? Jadi ada lagi dewa-dewa di belakangnya. Itu aja sih. Ya partai kalau mendukung ya berarti partai dong. Kenapa disalahkan satu orang gitu ya? Ya berarti kalau satu orang ini hebat banget, satu orang ini hebat banget. Dia manut sama satu orang. Ya kenapa dia bisa manut? Ya berarti ada sesuatu. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, yang dia ketakutan ya kan. Nah itu bisa jadi gitu. Makanya benar sekali. Approval ratingnya Pak Jokowi sampai akhir jabatannya masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini dahsyat sekali ya. Orang seperti ini kok sampai segitunya ya. Nah berarti kalau menurut saya beliau ini ya tidak punya kartu as untuk kepentingan pribadi dia. Berarti yang dia pikirkan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Walaupun banyak salah, kurang, dan khilafnya. Pasti itu. Orang namanya manusia ya kan. Manusia itu mana ada sempurna. Kalau lu mau sempurna bukan manusia. Nah jadi ada yang suka 80%, yang tidak suka 20%. Wajar aja. Yang suka nggak teriak-teriak, yang tidak suka banyak. Jadi kelihatan sebenarnya banyak yang nyinyiran-nyinyiran itu yang tidak suka. Itu kelihatan banyak karena dia ngomong. Kalau orang yang senang Pak Jokowi ya nggak banyak nyinyir ya, paling mendukung the best, terbaik, selesai. Gitu. Jadi mundurnya
Bang Airlangga Hartarto hari ini itu adalah suatu yang menarik dan perlu kita cermati ke depan seperti apa. Menurut Anda seperti apa, guys? Kalian setuju gak mundurnya Pak Airlangga Hartarto sebagai ketum Golkar itu karena Jokowi? Bagaimana bisa? Ini dia. Oke guys, jadi mundurnya Pak Airlangga Hartarto sebagai ketum Golkar menimbulkan banyak sekali opini di masyarakat. Salah satu opini yang tersebar luas di media sosial adalah mundurnya Pak Airlangga itu dikarenakan Jokowi. Banyak juga komenan yang menyebarkan isu bahwasannya tukang kayu menebang pohon beringin. Jujur ya, sampai saat ini saya pribadi masih belum percaya apakah Pak Jokowi memang sekuat itu. Tapi kalau misalnya orang-orang pada percaya, artinya mengakui bahwasannya the power of Jokowism legacy itu benar-benar real. Atau jangan-jangan ini justru bukan karena Pak Jokowi, tapi ada orang-orang dengan kekuatan yang lebih besar di belakang Pak Jokowi yang sudah menyeting semua ini. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mundurnya dari Pak Airlangga ini disebabkan karena kasus tertentu. Tapi itu juga belum bisa dipastikan. Dan satu lagi, kalau misalnya Pak Jokowi ini cara main politiknya memang sebrutal itu, artinya ada alasan mendasar kenapa Pak Jokowi seperti itu. Mungkin saja ya, Pak Jokowi dulunya merupakan seorang yang baik dan juga polos. Tetapi karena banyak lawan politik yang mungkin meremehkan, bahkan banyak juga orang yang menghina secara fisik dan difitnah terus-terusan, mana ada orang yang tahan dengan hal-hal seperti itu bertahun-tahun. Jadi teringat ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwasanya jangan pernah menyakiti orang yang baik. Kalau Anda tidak mau bahwasanya orang baik itu akan berubah menjadi iblis yang mengerikan. Tapi gimana menurut kalian?